Pak Royce sendiri ini mengusut soal ijazah Pak Jokowi sejak kapan sih Pak? Nah ini selama ini ada intimidasi nggak Pak yang dialami? Ya, sebenarnya banyak yang sudah kejadian ya, termasuk yang saya alami, baik yang itu nyata maupun tidak jelas ya, atau yang seperti fisik yang dialami Dr. Rismond dengan kendaraannya. Saya pun juga sempat mengalami, tapi saya memilih untuk sudahlah biarkan saja, nggak apa-apa. Kalau orang bekerja dengan tangan kotor ya dia akan sulit membersihkan tangannya. Jadi artinya biarkan saja. Kalau mengenai rayuan agar tidak melanjutkan perkara ini ada nggak Pak? Enggak ada. Saya pikir itu tidak perlu terjadi, dan saya juga mendengar kabarnya akan ada islah dan sebagainya ya. Menurut saya serahkan pada masyarakat ya gitu. Karena islah itu adalah merupakan satu hal yang ya aneh gitu. Kalau sudah terbukti palsu, bohong, kok islah gitu ya. Jadi kan biarkan masyarakat yang menilai. Kalau saya dan ketiga sahabat yang lainnya, Pak Rizal Fadilah, Dr. Rismond dan juga Dr. Tifa, kami menyatakan tetap akan terus berkarya, dan apapun yang terjadi kita akan juga hadapi. Keinginannya apa nih sampai ijazah aslinya itu dibuktikan, diperlihatkan ke media massa? Iya, karena gini ya, ini kan sudah terjadi sesuatu wacana bahkan juga pengetahuan di masyarakat ya, yang mana mempertanyakan kenapa kita pernah punya kepala negara 10 tahun ya, bahkan sebelumnya menjadi gubernur 2 tahun, menjadi wali kota hampir 2 periode, tapi ijazahnya tidak jelas ya. Jadi artinya ini harus dikelirkan, jangan sampai kita mengalami hal kayak gini ya. Apalagi ada indikasi juga ya bahwa sekarang yang masih berkuasa juga anaknya itu melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi tidak jelas juga baik ijazah SMA-nya, S1-nya maupun S2-nya. Jadi menurut saya Indonesia tidak boleh punya presiden buruk seperti ini. Ini harus dibongkar ya. Kata kuncinya satu, kejujuran. Jadi kejujuran dan menghormati ilmu pengetahuan untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Pak, kalau urgensinya apa sih Pak pembuktian ijazah asli Jokowi ini? Sangat urgen, karena yang namanya moral atau kejujuran itu tidak boleh kemudian kita nafikan ya. Tidak boleh kita kemudian mengatakan, bahkan ada anggota DPR ya, Irma Saniati atau siapa, udah kalau memang palsu kenapa? Pikirannya kok bodoh sekali ya, saya bilang gitu, pikirannya kok picik gitu ya. Gak boleh dong orang pakai ijazah palsu ya, kalau memang itu betul-betul palsu, kemudian dibiarkan dan sudahlah, atau sudah lengser atau apa. Enggak, ini bukan masalah sudah lengser, enggak. Ini presiden buruk bagi Republik Indonesia, apalagi yang sekarang yang masih berkuasa atau masih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.